Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'muhibbihi. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam acara Kamis Menulis. Tentunya kita bisa menulis karena kita telah membaca. Nggak mungkin orang ijik-ijik bisa nulis tahu-tahu tanpa ada proses sebelumnya. Maka itu kita jalani prosesnya, yaitu membaca sebelum menulis. Adapun pada hari ini kita telah sedikit membaca ulasan dari buku Seni Menjaga Kewarasan Hidup dalam subjudul Menangislah. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis ini perlu ya, sangat perlu. Menangislah, duduklah sebentar, nggak usah pura-pura sempurna, ya gitu ya, gitu kan? Ya, nggak usah pura-pura sempurna. Karena di Ayyuhal Walad juga disebutkan buka uhunna li ghairi faqdika batilun. Jadi menangisnya kedua mata karena bukan kehilangan Allah adalah menangis yang sia-sia. Tapi betapa banyak kita ataupun segelintir orang atau beberapa orang itu menangis tapi bukan karena Allah, bukan karena kehilangan Allah di hatinya, tapi menangis karena dunia, menangis karena pokoknya dengan perkara dunia lah, karena wanita, karena harta, tahta, jabatan dan lain sebagainya. Tapi coba kita mengoreksi diri kita kembali. Pernahkah kita menangis? Yang menangis itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak ada lagi rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah suatu tangisan yang perlu kita tangisi, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwasanya kedua mata yang dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi betapa penting kita untuk berusaha menangis, menyempatkan diri untuk menangis. Bahkan di Minhajul Muslim juga pernah disebutkan itu ada adab membaca Al-Quran, adab terhadap Al-Quran. Kita tuh ketika membaca Al-Quran, kalau belum bisa menangis, disuruh pura-pura menangis. Karena dari kepura-puraan itu akhirnya nanti kita terbiasa menangis terutama ketika membaca ayat-ayat azab, gitu kan, ayat-ayat ancaman dan lain sebagainya. Agar apa? Agar menimbulkan kepekaan kembali, menimbulkan sensitivitas hati kita, gitu. Itulah pentingnya menangis. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyuruh pada sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud bilang, masa saya membacakan Al-Quran kepada orang yang Al-Quran itu diturunkan? Terus kata Nabi, nggak apa-apa, bacakan saja. Itu juga adalah hadis yang masyhur ya, yang sudah banyak orang mengetahui. Akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan itu surat An-Nisa. Kemudian ketika sampai pada ayat bagaimana ketika didatangkan saksi dari setiap utusan Allah, kemudian beliau menangis. Begitulah menangis para kekasih Allah. Begitu juga disebutkan Ibnu Umar pernah berkata bahwasanya aku lebih suka menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala daripada aku harus menginfakkan hartaku seluruhnya. Jadi menangis ini adalah sesuatu yang bukan hal remeh ya. Bahkan disebutkan juga dua mata yang tidak bisa disentuh oleh api neraka adalah pertama mata yang dia menangis karena Allah, yang kedua adalah mata yang menjaga di perbatasan kaum muslimin. Mungkin itu saja. Semoga dengan ini kita bisa mengoreksi diri kita, bisa menemukan momen-momen tertentu yang membuat kita menangis dengan tangisan yang sesungguhnya, itu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman yang saya dapatkan dalam buku karya Buya Hamka yang berjudul Bohong di Dunia, ada sebuah perkataan beliau, yaitu orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang
mendidik jiwanya untuk merdeka, dan orang yang menerima orang yang berterus terang adalah orang yang membimbing jiwanya untuk kemerdekaan, karena kebenaran adalah kemerdekaan. Sekian. Terima kasih. Bismillah. Langsung saja kesimpulan yang saya baca dari buku Ta'alluqul Qalbi bil Akhirati, agar akhirat dekat di hati. Dan ciri-cirinya, hati yang bersih yaitu syirik, 2 bakhil, 3 sombong, 4 iri, 5 dendam, 6 enggak, itu ada. Dan yang terakhir, cinta dunia. Kalau kita tidak mempunyai sifat tersebut, maka kita hatinya bersih, dan itu sulit kita untuk bisa mengambil poin-poin tersebut. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menyimpulkan buku yang berjudul 20 Sebab Pria karangan Dr. Salman Fad Al-Audah, yang dimana di dalam salah satunya ialah melakukan ibadah secara halus dan terselubung. Seseorang terkadang melakukan suatu ibadah secara tersembunyi-sembunyi, di sisi lain dia melakukan ibadah itu ingin agar ibadahnya itu diperhatikan oleh orang-orang. Tanpa disadarinya, misalkan ia beristighfar atau bertasbih secara tidak ada suaranya, sirri, bersuara pelan, tapi dia menggerakkan bibirnya secara berlebihan agar orang lain tahu bahwasannya dia itu sedang berzikir. Atau dia mengeraskan suaranya, kadang-kadang mengeraskan suaranya agar orang-orang mendengarnya. Itu adalah jurang setan agar kita terjerumus ke dalam riya. Hal semacam ini tuh gerbang ria yang harus gerbang ria yang halus dan terselubung. Tapi kembali lagi ke diri kita, kembali lagi kepada niat kita dalam beribadah, karena apa-apa yang kita akan mendapatkan, apa-apa yang kita kerjakan itu dengan niat. Kalau kita misalkan niatnya buruk, maka itu akan berdampak buruk kepada kita. Kalau niatnya baik, ya insya Allah akan berdampak baik juga kepada kita. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 13-14, Bismillahirrahmanirrahim, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan tidak mengetahui apa yang ada di dalam apa yang kamu rahasiakan dan lahirkan? Sesungguhnya Dia Maha lembut lagi Maha mengetahui. Orang-orang seperti ini tuh biasanya kalau ditawarin makanan ngomongnya gini, sekarang hari Kamis. Seakan-akan dia berbicara bahwasannya dia tuh orang yang suka puasa Senin Kamis. Padahal Nabi mengajarkan kalau misalkan ada orang menawarkan makanan, jika kita tidak berpuasa itu
terima. Kalau kita puasa, maka doakanlah orang yang menawarkan. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, saya akan membawakan buku yang berjudul Agar Al-Quran Menjadi Motivasi Hidup Anda. Penulisnya adalah Ustadz Hidayatullah LC Al-Hafiz. Yang di dalam bukunya tadi yang saya baca adalah hidayah adalah motivasi hidup. Sama-sama kita ketahui bahwa nikmat yang paling besar yang Allah karuniai sampai sekarang kepada kita adalah hidayah. Seandainya nih, kita berandai dulu, jika kita tidak mendapatkan hidayah, apakah kita masih Islam gitu? Tidak mungkin kan? Itu andaikan seandainya hidayah kita dicabut oleh Allah, pasti kita sudah menjadi orang kafir. Karena hidayah itu sangat mahal. Nikmat yang masih paling besar kita pegang sekarang adalah nikmat hidayah, karena Allah masih memberikan kita jalan yang benar. Terus tadi kenapa hidayah itu motivasi? Sekarang kita ambil patokan sekarang nih. Contoh misalkan di Jepang. Di Jepang kan tingkat bunuh dirinya itu tinggi karena stres oleh kerjaan. Kenapa gitu? Karena dia hatinya tidak pernah diisi gitu. Andaikan kalau kita berbicara tentang agama gitu. Makanya di sini ada tentang agar Al-Quran menjadi motivasi hidup. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kayu bakarnya hati. Rasakan perbedaannya. Kita saja ada mulai dari kita. Ketika Sabtu Minggu, ketika kita jarang membaca Al-Quran, pasti ada rasa kegelisahan dalam hati kita. Karena apa? Karena itu kita tidak pernah membaca Al-Quran. Makanya di sini dibilang itu bahwa Al-Quran adalah kayu bakar hati kita. Gimana mau hidup tenang kalau bensinnya aja tidak diisi gitu. Makanya pasti kebanyakan orang yang tidak mengenal agama gitu, mengenal Islam gitu, pasti tingkat pembunuhannya sangat tinggi. Karena ketenangan itu didapat dari Al-Quran tadi, dari sholat. Sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur Allah masih memberikan kita hidayah sampai saat ini. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca yang ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua, di mana yang saya ketahui bahwa ketika kita mempunyai orang tua dan yang masih hidup maupun yang sudah mati, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita, di mana orang tua adalah salah satu yang sangat kita muliakan dan kita bahagiakan. Kita sebagai seorang anak patut kita untuk selalu memuliakan kedua orang tua kita, karena orang yang berbakti kepada kedua orang tua bahwa kita bisa dipanjangkan umur kita, bahkan kita ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umurihi wa ayyu Man ahabba ayyumadda lahu fi umurihi
biar nggak salah paham. Wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyatabar walidayhi wal yasud fi rahimahu. Artinya, barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya lah dia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan silaturahmi kepadanya. Dalam hadis ini bahwa kita sebagai seorang anak, kita harus selalu untuk berbakti kepada orang tua, karena ketika kita ingin mau dipanjangkan umur kita oleh Allah SWT, maka berbaktilah kepada orang tua. Dan begitu juga ketika kita ingin mau mendapatkan rezeki oleh Allah SWT, kita berbakti juga kepada kedua orang tua. Dan banyak zaman sekarang ketika sudah berpisah kepada orang tuanya atau ketika dia sudah menikah, dan banyak sekali di zaman sekarang tidak sering mengingatkan orang tuanya, bahkan sama sekali tidak pernah melihat orang tuanya karena dia lebih menghargai istrinya daripada orang tuanya. Dan banyak terjadi di zaman sekarang ini. Dan kita sebagai seorang pemuda yang belum menikah, dan saya juga yang pribadi belum menikah, kita harus janganlah kita mengikuti orang-orang yang tidak selalu berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah salah satu yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, maka Allah akan memasukkan ke dalam nerakanya. Dan itu adalah salah satu yang sangat pedih balasannya, ketika anak yang selalu durhaka kepada orang tua, tidak suka dengan orang tua, tidak mengikuti aturan-aturan orang tua. Dan itu adalah salah satu contoh yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sekian, itu saja yang saya bisa simpulkan dari buku ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bikin majelis taklim nih, MTRT.